Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Senin 9 Agustus, hari biasa pekan ke-19. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 17, ayat 21-26. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi, bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan bersemangat. Perintah kasih dan perwujudan dalam hidup harian rasanya sudah menjadi hal biasa dan dikenali sebagai ciri-ciri hidup orang-orang Kristiani. Pembiasaan hidup dalam semangat kasih ini memang sangat luar biasa, ditanamkan di dalam keluarga Katolik sebagai basis hidup awal Kristiani. Perhatian kepada orang asing dan imigran dalam banyak kesempatan disampaikan oleh Bapak Suci Fransiskus, khususnya mengenai nasib para imigran dan mereka yang menjadi korban perang. Ditegaskan dalam Christus Vivit, Kristus hidup, artikel 94, bahwa gereja hendaknya masuk dalam posisi untuk menjalankan peran kenabian terhadap masyarakat dalam tema migrasi. Barangkali di negara kita tidak terlalu merasakan persoalan imigran dalam pengalaman hidup sehari-hari. Namun, kita melihat ada pelbagai masalah terkait dengan nasib hidup para perantau. Mereka yang melarikan diri dari perang, yang mengalami kekerasan, persekusi politik dan agama, bencana-bencana alam akibat perubahan iklim, dan kemiskinan ekstrim. Pekerja migran yang kadang-kadang mendapat perlakuan yang tidak baik. Belum lagi para tenaga buruh atau migran yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang semestinya. Sehingga rasa tidak aman selalu menjadi bagian hidup sehari-hari dialami oleh pekerja Indonesia di negara-negara tetangga. Saudari-saudaraku yang terkasih, selalu ada kesempatan bagi kita menyatakan perhatian, dukungan, dan kasih yang nyata. Sudah ada lembaga di tingkat nasional yang menangani para migran dan perantau. Hampir semua keuskupan di Indonesia dan tarekat religius punya JPIC, Justice, Peace, and Integrity of Creation, atau KPKC, Komisi Perdamaian, Keadilan, dan Keutuhan Ciptaan. Semoga
kerjasama yang padu makin nyata sebagai tanda kemauan baik untuk menjaga seluruh ciptaan dengan kondisi baik dan utuh. Semoga hati kita terulur untuk memberikan bantuan sebagaimana kita telah dirahmati oleh Tuhan. Semoga hati nurani yang jernih menggerakkan kita semua untuk ambil sikap bagi sesama sambil mengucap syukur atas segala berkat yang kita terima. Puji dan syukur padamu ya Tuhan, melimpah berkat-Mu serta pengasihan, kuasa kasih bimbingan tangan-Mu menuntun hidup kami selalu. Hadirlah Tuhan di antara kami, jadikanlah kami gereja sehati, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, segala puji syukur kepadamu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.